Minasan, ohayou gozaimasu. Hajimemashite, watashi wa Miraskachi desu. Bandung kara kimashita. Dozo yoroshiku onegai shimasu. Halo semuanya, kenalin aku Mira dari Bandung. Channel ini adalah edukasi bahasa Jepang. Aku bakal bahas mulai dari kosakata, kanji, partikel, bunpo atau pola kalimat, info seputar Jepang, soal JLPT, dan semua yang berbau Jepang bakal aku bahas di YouTube channel ini. Oke, kali ini kita bakal bahas kanji level JLPT N3. Di kanji N3 ada tambahan 460 kanji yang harus kalian tahu. Poin penting dari konten kanji ini adalah aku mau ngasih tahu bentuknya, bentuk kanjinya, dan artinya. Jadi kalian nanti nih kalau nemu kanji itu bisa ngira-ngira artinya apa meskipun kalian nggak tahu cara bacanya gimana. So, langsung aja kita bahas. Let's go! Hajimemashou. Langsung aja kita mulai. Ini kanji yang pertama di video ini ya. Nah, seperti ini. Pertama kita bikin ininya dulu, kedua bikin corak ini, ketiga bikin part ininya, keempat bikin garis horizontal, kelima bikin kayak gini, dan terakhir bikin ini deh. Gampang kan? 61 ada kanji mamoru yang artinya melindungi. Kunyominya mamo, bisa juga mo. Onyominya shu matawa su. Langsung aja kita ke contoh kotobanya. Ada mamoru artinya melindungi, shubi artinya pertahanan, dan rusu artinya kosong. Maksudnya tidak ada di tempat gitu ya, kosong, gak ada siapapun di tempat itu. Oke, next ada kanji yang 6 goresan juga. Bentuknya seperti ini. Pertama bikin ininya dulu kayak tadi ya. Step kedua, ketiga juga persis kayak yang pertama tadi. Keempat bikin ininya, kelima bikin garis horizontal. Dan ini dia step yang terakhir. 62 ada kanji otaku artinya rumah. O ini buat bikin sopan aja ya. Taku doang pun artinya rumah. Kunyominya nggak ada, onyominya taku. Contoh kotobanya ya ini ya. Otaku artinya rumah milik Anda. Nah, coba deh teman-teman cari contoh kotoba lain yang menggunakan kanji taku ini. Oke, next kita ke kanji yang 6 goresan lagi. Aduh, sorry ngeblur bentar-bentar. Nah. Oke, pertama kita bikin garis horizontal aja, kedua bikin ini, ketiga bikin garis vertikal, step keempat sampai ke-6 kayak bikin kanji anak atau ko ya. 63 ada kanji zonjiru yang artinya mengetahui. Kunyominya nggak ada, onyominya bisa song, bisa juga zong. Nah, contohnya ada zonjiru artinya mengetahui dan songzai artinya keberadaan. Nggak ada kunyominya ya guys, bisa dicek di Jisho. Oke, next ada kanji yang bentuknya mirip sama kanji zonjiru tadi ya. Nah, bedanya di part ini. Pertama kita bikin garis horizontal dulu, kedua kayak gini, ketiga bikin garis vertikal, keempat bikin horizontal lagi, vertikal lagi, dan terakhir ditutup pakai garis horizontal. 64 ada kanji aru artinya ada. Untuk kata benda ya, kunyominya a, onyominya zai. Nah, contoh kotobanya ada aru artinya ada, dan zaigaku artinya ada di sekolah. Oke, next ada kanji yang bentuknya kayak gini. Tapi kalian pasti udah sering banget lihat ya.
Pertama kita bikin corak di atasnya dulu, kedua kita bikin horizontal, ketiga bikin sebelah kiri dulu, keempat bikin sebelah kanan, kelima seperti ini, dan terakhir kayak gini ya. 65 ada kanji majiru yang artinya mencampur. Kunyominya maji dan ma, onyominya ko. Panjang ya, ko. Contohnya ada majiru yang artinya mencampur, dan ini nih yang kalian familiar, kotsu artinya lalu lintas. Sering lihat kan? Oke, next ada kanji ini nih. Seperti ini. Kalian juga pasti udah familiar sama ini. Pertama kita bikin bushu air dulu sampai step ketiga. Step keempat dan kelima bikin garis horizontal aja. Dan ini dia step terakhir. Gimana? Ingat gak? Yap, benar banget. 66 adalah kanji kitanai. Ingat ya, sudah sering lihat soalnya. Kunyominya ada kitana, bisa juga yogo dan keiga. Onyominya o. Contoh kotobanya bisa kitanai artinya kotor, bisa yogore juga ya, yogoreru artinya mengotori, dan di contoh onyominya ada oseng artinya polusi. Oke, next kita ada kanji yang benar-benar mirip sama kanji kitanai. Bedanya di step ke-6 doang. Nah, pertama sampai ketiga kita bikin bushu air atau mizu. Keempat dan kelima kita bikin garis horizontal aja, terakhir vertikal deh. Mirip kan? 67 ada kanji ase yang artinya keringat. Nah, kalau di bahasa Jepang, ase artinya keringat ya, bukan pendingin ruangan. Kunyominya ase, onyominya kang. Contohnya ada ase artinya keringat, dan hakkang, double k, hakkang artinya berkeringat. Oke, next ada kanji yang bentuknya seperti ini nih. Masih 6 step juga kok. Nah, pertama kita bikin atasnya dulu, kedua bikin garis horizontal, ketiga seperti ini, keempat seperti ini, kelima seperti ini, dan terakhir seperti ini. Gampang kan? 68 ada kanji koromo yang artinya pakaian kayak jubah atau outer gitu ya. Yang jelas ini pakaian tapi dipakainya di luar. Kunyominya koromo, onyominya i. Contoh kotobanya ada koromo artinya jubah atau outer, dan koisitsu artinya ruang ganti. Oke, next ada kanji yang benar-benar udah familiar nih, anggota tubuh. Nah, familiar deh show? Pertama kita bikin garis horizontal aja, kedua bikin vertikal, step ketiga dan keempat kita bikin horizontal pendek di dalamnya, dan kelima miring kayak gini, keenam tinggal kita tutup sebelah kanannya dengan garis vertikal. 69 ada kanji mimi yang artinya telinga. Udah sering lihat kan ya? Kunyominya mimi, onyominya ji. Nah, contoh kotobanya ada yang pasti kanji itu sendiri, mimi artinya telinga, dan jibika. Jibika ini artinya bagian THT ya. Nah, coba deh kalian cari kotoba lain yang pakai kanji mimi juga. Oke, next kita ke kanji yang bentuknya seperti ini. Ayo, mirip kanji apa? Pertama bikin vertikal, kedua bikin kayak gini nih. Ketiga dan keempat kita bikin garis vertikal lagi di dalamnya. Kelima kita bikin garis tengah, dan keenam penutupnya garis horizontal seperti ini ya. 70 ada kanji magaru yang artinya melengkung. Bisa juga diartikan belok ya. Kunyominya ada ma, onyominya kyoku. Contohnya ada magaru yang artinya melengkung atau belok juga bisa, dan kyokuseng artinya garis lengkung. Oke, next ada kanji yang mirip sama kanji naka, cuman ada step lanjutannya nih, seperti ini.
step pertama sampai keempat kita literally bikin kanji naka dulu ya. Seperti ini, step kelima seperti ini, dan terakhir kayak gini nih. 71 ada kanji mushi yang artinya serangga. Onyominya chu, panjang ya, chu. Oke, langsung aja ke contoh kotobanya. Ada mushi artinya serangga, dan ada yochu, dua-duanya panjang. Yochu artinya larva. Oke, next ada kanji apa ya? Kayak gini nih kanjinya. Oke, langsung aja. Pertama kita bikin garis vertikal, kedua bikin seperti ini, ketiga bikin dalamnya dulu, horizontal dulu, terus ini kayak gini, kelima kayak gini, dan terakhir baru deh kotaknya ditutup di step ke-6. 72 ada kanji yoru, artinya karena, alasan, ya gitu-gitu ya. Kunyominya yo, onyominya ing. Contoh kotobanya, ya kanji itu sendiri ya. Ada yoru, artinya karena, dan ada geng-ing. Geng-ing artinya penyebab. Oke, next ada kanji yang bentuknya seperti ini. Agak ribet sih, tapi stepnya masih 6 aja. Pertama kita bikin garis horizontal dulu, kedua seperti ini, ketiga bikin kayak kakinya gitu, keempat bikin seperti ini, kelima seperti ini, dan terakhir kita bikin corak di atasnya di step ke-6. Oke, 73 ada kanji naru, artinya menjadi. Kunyominya na, onyominya rei, dan jo. Panjang ya, jo. Contoh kotobanya ada naru artinya menjadi, seiritsu artinya realisasi, dan joju artinya pemenuhan. Oke, next ada kanji yang bentuk, ngobrol bentar. Nah, yang bentuknya seperti ini. Pertama kita bikin horizontal pendek aja, kedua kayak gini, ketiga kayak gini, dan keempat kita bikin penutupnya, kelima bikin garis vertikal aja tapi pendek ya, dan keenam bikin garis yang melengkung ke dalam. 74 ada kanji tsuraneru yang artinya melebar. Itu tapi melebarnya kayak peringkat gitu ya, ranking gitu. Kunyominya tsura, onyominya retsu, dan re dengan sekecil. Contohnya ada tsuraneru artinya melebar, dan keiretsu artinya serial, juga ada resha artinya kereta. Oke, next yang terakhir di video ini. Ada kanji yang kalian pasti udah tahu banget ini mah ya. Pertama bikin kayak gini dulu, kayak bikin kanji onna ya. Sampai ketiga, dan step keempat, kelima seperti ini. Terakhir kita bikin garis horizontal aja deh. 75 ada kanji suki yang artinya suka. Pasti sering banget pakai kanji ini ya. Kunyominya bisa su, bisa juga kono. Onyominya ko, panjang ya, ko. Contohnya ada suki artinya suka, terus konomi artinya kesukaan, dan di contoh kotoba menggunakan onyominya ada koi, panjang ya, koi artinya niat baik. Nah, cukup 15 kanji dulu yang aku bahas dalam video ini. Nah, sedikit tips dari aku. Untuk mengingat kanji, kalian hanya perlu tulis 1 kali saja. Tapi diulang di hari berikutnya, dan hari berikutnya sampai kalian udah hatam. Semoga tips yang aku share bisa worth it di kalian. Jangan lupa support aku dengan like video ini, share ke teman-teman kalian yang lagi belajar bahasa Jepang juga, subscribe dan nyalain lonceng notifikasinya karena masih banyak banget yang mau aku share ke kalian lewat YouTube channel ini. Bye bye, mata ne.